Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasul yang berhasil membawa umat manusia dari alam lembah kehinaan menuju alam yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini kita akan diskusi interaktif Harlah yang bertema RUU Cipta Kerja, peluang atau ancaman bagi koperasi. Yang insya Allah akan dipandu langsung oleh Bapak Muhammad Rizal. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Muhammad Rizal. Dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu tua saya dengar dipanggil Bapak. Saya langsung baru sadar kalau saya ternyata sudah tua karena sudah dipanggil Bapak sama teman-teman Kopma. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini bisa kembali bertemu dengan teman-teman Kopma yang katanya kegiatan ini dalam rangka hari ulang tahun ya. Kalau boleh tahu ulang tahun keberapa sekarang Kopma? Pak Ketua Kopma. 36 tahun kan? Oh, sudah 30 tahun. Ya, jadi kegiatan ini saya mendengar bahwa salah satu rangkaian Harlah Kopma Winalubin Makassar. Salawat dan salam tiada henti-hentinya kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau adalah uswatun hasanah. Beliau adalah suri tauladan kita semua sebagai umat muslim. Baik teman-teman sekalian, sebetulnya saya juga mulai rindu dengan teman-teman Kopma. Sudah lama tidak pernah ketemu, tidak pernah jalan-jalan ke Kopma juga sudah 2 tahunan kali ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu walaupun dengan metode virtual. Tapi saya pikir ini bisa sedikit mengobatilah kerinduan saya dengan teman-teman seperjuangan, teman-teman penerus di Kopma Winalubin Makassar. Kalau tidak salah saya juga lihat ada Agung Setiawan ini. Ini salah satu guru saya di koperasi ini. Beliau yang sering memberikan materi-materi koperasi kepada saya. Teman-teman sekalian, sebuah kebahagiaan, sebuah kesyukuran kepada saya di usia yang ke-36 tahun, Kopma Winalubin Makassar sampai hari ini tetap eksis, tetap hadir di tengah-tengah teman-teman mahasiswa hari ini, walaupun mungkin beragam cobaan, beragam tantangan yang dihadapi saat ini kan, apalagi di tengah pandemi saat ini, teman-teman Kopma saya pikir mengalami goncangan atau tantangan yang sangat luar biasa. Kita berharap semoga teman-teman bisa menghadapi, bisa berkreasi dalam kondisi kritis, dalam kondisi krisis yang seperti ini. Karena saya pikir tokoh-tokoh yang besar itu lahir dari kondisi-kondisi yang apalagi namanya kondisi yang sulit. Dan saya berharap teman-teman mahasiswa hari ini yang masih mengabdi, yang masih berjuang di koperasi mahasiswa bisa menjadikan momentum ini atau kondisi krisis saat ini untuk kemudian bisa menjadi momentum lahirnya para anak-anak muda yang tangguh, anak-anak muda yang kreatif, yang kemudian mampu menghadirkan solusi-solusi konstruktif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang
hari ini sedang dihadapi. Oke, teman-teman sekalian, karena Pak Ketua 2 hari yang lalu kalau tidak salah menginformasikan kepada saya kalau katanya diberikan perintah, kalau saya langsung oke kan, kalau teman-teman Kopma yang memberikan perintah kepada saya harus langsung siap. Ini perintah alma mater soalnya. Karena saya tidak bisa memungkiri sampai hari ini juga perjalanan saya tidak terlepas dari pembelajaran dan proses yang telah saya jalani di koperasi mahasiswa. Banyak hal, banyak pembelajaran, dan banyak bekal yang kemudian saya peroleh di Kopma, sehingga hari ini bisa saya pergunakan dan bisa saya jadikan sebagai instrumen untuk melakukan perjuangan di dunia nyata. Nah, katanya saya diamanahkan untuk menjadi pemantik diskusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan apakah dampaknya seperti apa di koperasi dan UMKM. Memang Undang-Undang Cipta Kerja ini saat ini sedang lagi hit-hitnya, lagi sedang dibahas di mana-mana, banyak polemik, banyak kontroversi di sana, sehingga hari ini teman-teman buruh, teman-teman mahasiswa masih dan beberapa kelompok-kelompok elemen masyarakat yang masih melakukan atau menyuarakan penolakan terhadap undang-undang ini. Memang saya pikir wajar kita perlu memberikan support sebagai sesama anak-anak muda. Bahwasanya memang dalam proses legislasi setiap elemen masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui prosesnya, untuk kemudian juga hadir melakukan koreksi terhadap produk-produk legislasi yang dihadirkan oleh pemerintah dan DPR untuk memastikan bahwa undang-undang itu betul-betul berpihak kepada masyarakat banyak. Terkait dengan hal itu, tentu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya tidak ingin dalam tanda kutip tidak ingin terlalu luas membahas soal Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan di dalam kita harus akui banyak kontroversi, banyak polemik yang terjadi. Maka oleh karena itu saya mencoba untuk kemudian betul-betul hanya melihat dari sisi koperasi dan UMKM saja. Karena sebetulnya kalau kita melihat state-nya, kita bicara soal Undang-Undang Cipta Kerja ini dari sisi koperasi dan UMKM, sedikit lebih memberikan keuntungan yang positif. Tapi kita sebagai elemen anak muda perlu untuk kemudian menghargai juga perjuangan teman-teman buruh, teman-teman mahasiswa itu sendiri. Mungkin di antara teman-teman sekalian di sini ada juga yang turun demo kemarin, yang sampai bakar-bakar ban di jalan. Terakhir juga saya dengar di Makassar malam lalu kalau tidak salah sampai ada mobil ambulans yang dibakar dan lain-lain sebagainya. Ini sangat ngeri-ngeri sedap juga saya lihat di media perjuangan teman-teman mahasiswa. Oleh karena itu sebetulnya beberapa waktu belakangan ini terkait dengan ramainya pembahasan soal Undang-Undang Cipta Kerja, saya tidak banyak berkomentar soal itu. Karena di sisi lain sebetulnya saya dari sisi perspektif saya sebagai orang koperasi dan sebagai orang UMKM, sebetulnya banyak keuntungan dan banyak spirit positif untuk dunia koperasi, tetapi di sisi lain juga kita harus menghargai perjuangan teman-teman mahasiswa dan teman-teman buruh. Kalau saya ada sedikit terkait dengan undang-undang ini, memang kalau kita coba ya, kalau kita memang mencoba untuk kemudian melihat spiritnya, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini harus utamakan sebetulnya koperasi dan UMKM. Memberikan porsi yang cukup lumayan besar, karena memang pada hakikatnya, kalau saya mencoba melihat, sebetulnya ide dasar dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini, itu atas problem
dari sisi kemudahan berusaha di Indonesia. Kita ketahui bersama kalau eh, Indonesia menempati urutan ke-73 sebagai negara kemudahan berusaha di negara Indonesia itu berada pada peringkat ke-73 di dunia, yang sebelumnya di atas 100. Nah, alas pikir inilah yang kemudian saya melihat menjadikan pemerintah untuk kemudian menciptakan atau melahirkan undang-undang ini dalam rangka untuk memberikan keleluasaan, untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku-pelaku usaha untuk mendirikan usaha, untuk melakukan investasi, dan tentu korelasinya adalah dengan adanya kemudahan untuk melakukan usaha, adanya kemudahan para investor baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri untuk mendirikan industri dan lain-lain sebagainya, tentu korelasinya akan melahirkan lapangan kerja yang cukup lumayan banyak. Nah, inilah yang kemudian cuma mungkin dalam beberapa teknis-teknis lainnya soal hubungan antara industri dan buruh yang kemudian banyak mengalami yang belum menemukan titik apalagi namanya titik temu antara pelaku industri dengan pelaku buruh itu sendiri. Nah, itulah yang kemudian melandasi bahwa memang hari ini kita melihat bahwa perizinan untuk melakukan usaha di Indonesia itu sangat berbelit-belit. Memang sangat menyusahkan dan sangat merepotkan kita. Belum lagi karakter birokrasi kita yang selama ini memang saya juga sering melihat sendiri, kadang memang sengaja mempersulit kalau tidak diberikan sedikit dalam hal ini sorangan-sorangan pelicin, kadang-kadang itu agak susah untuk melakukan melakukan urusan-urusan izin usaha kita. Nah, inilah yang kemudian menjadi landasan bahwa memang perlu ada langkah-langkah strategis atau ada langkah-langkah yang mampu mendobrak untuk melakukan penyederhanaan aturan sehingga untuk mendirikan usaha, untuk melakukan investasi di Indonesia itu bisa dengan mudah dilakukan. Itulah yang menjadi dasarnya. Memang sih ada khawatiran bahwa dengan dipermudahnya kemudian investasi masuk, maka memungkinkan investor-investor asing untuk menanamkan, untuk menguasai Indonesia dalam hal penguasaan industri dan lain-lain sebagainya. Itu adalah kekhawatiran teman-teman juga di sana. Tapi saya melihat di undang-undang juga, karena memang ada beberapa keuntungan bagi pelaku-pelaku industri besar, maka subsidinya adalah bagaimana juga melakukan penguatan terhadap koperasi dan UMKM. Itu dapat kita lihat sebentar dari beberapa pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau kita lihat tadi saya bahasakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini salah satunya mengarusutamakan sebetulnya spiritnya mengarusutamakan koperasi dan UMKM. Dapat kita lihat pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 di sini. Dalam undang-undang dimaksud dengan satu cipta kerja adalah upaya menciptakan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi. Jadi kita bisa melihat bahwa memang urgensinya adalah bagaimana kemudian para pelaku-pelaku usaha seperti koperasi dan UMKM serta pelaku-pelaku industri besar lainnya itu diberikan kemudahan, diberikan perlindungan, dan terkhusus untuk koperasi dan UMKM. Memang di sini ada bahasa sangat tegas bahwa ada kemudahan, ada perlindungan, dan ada pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah. Tentu ke depan nantinya ini kan akan diturunkan dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah atau peraturan turunannya ke bawah yang lebih teknis akan membahas. Tetapi kita melihat spiritnya adalah bahwa ruang untuk kemudian berkembang koperasi dan UMKM dari sisi spirit yang kita lihat di undang-undang ini cukup memberikan ruang yang sangat besar. Ke depan pasti UMKM dan koperasi akan menjadi perhatian yang sangat besar. Memang sih saya melihat bahwa tren hari ini rata-rata sekarang orang sudah mulai bicara tentang koperasi dan UMKM. Bagi saya ini adalah peluang bagi teman-teman di koperasi mahasiswa. Sekaligus tantangan, jangan sampai teman-teman koperasi mahasiswa ketinggalan kereta karena terlalu lama terjebak dengan ruang lingkup koperasinya itu sendiri. Tetapi yang pasti, yang saya rasakan dan yang saya lihat hari ini,
hampir semua elemen, hampir semua tokoh-tokoh strategis itu mulai membicarakan soal koperasi dan UMKM. Maka saya pikir ini adalah peluang bagi teman-teman untuk hadir di sana untuk kemudian memanfaatkan momentum ini. Mungkin sekitar 1 sampai 5 tahun ke depan kita akan betul-betul fokus membicarakan dan melakukan pemberdayaan pembinaan UMKM. Dan inilah saya pikir salah satu peluang bagi teman-teman Kopra untuk bagaimana kemudian mengambil posisi-posisi yang positif, bagaimana kemudian mengambil kesempatan di momentum kali ini. Dari sisi tujuan kita juga melihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini salah satunya tujuannya adalah menjadikan koperasi sebagai tujuan. Dapat kita lihat dari beberapa di pasal 3 undang-undang ini dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dan dengan memberikan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dan kesatuan ekonomi Indonesia. Kemudian di poin C-nya juga disebutkan kembali koperasi dan UMKM melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional. Ini sangat jelas sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwa ini sebetulnya intinya adalah soal kemudahan bagi UMKM dan koperasi. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini akan banyak peraturan-peraturan yang sebelumnya eksis soal koperasi dan UMKM akan dilakukan penyesuaian. Dapat teman-teman lihat di sini bahwa melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan dan perlindungan bagi koperasi. Jadi ada beberapa undang-undang atau peraturan-peraturan yang eksis hari ini yang untuk kemudian setelah disahkan undang-undang ini, setelah berlaku efektif undang-undang ini, akan dilakukan penyesuaian demi untuk melakukan penguatan, demi untuk melakukan perlindungan, dan demi untuk melakukan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM. Mungkin ke depan teman-teman akan merasakan dampaknya akan lebih banyak lagi diperhatikan, akan lebih banyak lagi dibantu, mungkin akan lebih banyak diberikan penguatan oleh pemerintah. Hal ini sebentar akan kita lihat dari beberapa pasal yang kemudian ada di bawahnya. Tetapi yang pasti bahwa mungkin juga teman-teman mempunyai PR yang cukup penting juga untuk mengawal sebetulnya undang-undang ini dalam rangka untuk menyuarakan paling tidak dalam rangka untuk memperhatikan pembuatan peraturan pemerintah atau peraturan turunan dari undang-undang ini. Nanti secara teknis nanti akan dibahas di sana. Seperti dalam hal ini di poin C ini mungkin kita akan membaca seperti apa sih turunan-turunannya nanti, aturan-aturan yang kemudian disesuaikan, lalu kemudian keberpihakannya seperti apa, lalu kemudian penguatannya seperti apa, dan perlindungan seperti apa. Saya pikir teman-teman Kopra harus hadir di sana, memberikan wacana, memberikan sumbangsi pemikiran-pemikiran positif terkait dengan undang-undang tersebut. Kalau dari sisi koperasi, kemudahan yang paling mungkin teman-teman bisa lihat juga dari sisi pendirian koperasi. Yang sebelumnya kan di undang-undang sebelumnya harus 20 orang ya kalau tidak salah. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini di pasal 6 di klaster koperasi ya. Di sana kita lihat bahwa koperasi primer dibentuk paling sedikit sekarang 9 orang. Jadi mungkin dari sisi jumlah ya akan lebih memudahkan teman-teman anak-anak muda untuk bikin koperasi hari ini. Memang sih di teman-teman anak-anak muda hari ini salah satu yang menjadi kendala, menjadi kadang-kadang bikin malas kita untuk dirikan koperasi ya karena jumlah untuk mendirikan itu sampai 20 orang. Kita harus kumpulkan 20 orang. Setelah terkumpul 20 orang kan debat lagi tuh, diskusi lagi panjang lebar, kadang-kadang tidak selesai. Nah, saya pikir dengan pengurangan jumlah ini mungkin akan sedikit mengurangi atau mempermudah ya bagaimana kemudian kita mendirikan koperasi. Harapan kita tentunya semoga anak-anak muda ke depan lebih, anak-anak mahasiswa ke depan lebih mudah untuk mendirikan koperasi untuk apalagi dengan model-model startup hari ini saya pikir
dengan kondisi seperti ini kan akan semakin relevan ini sebetulnya koperasi di tengah-tengah anak muda. Karena akan diberikan kemudahan-kemudahan kan. Tinggal mungkin sebetulnya agar supaya koperasi ini bisa diterima dengan baik oleh teman-teman anak muda, selain tadi pendiriannya harus dipermudah, memang koperasi ini perlu diberikan beberapa insentif atau beberapa nilai plus dibanding dengan badan hukum yang lain, sehingga memungkinkan kita, sehingga menarik kita untuk memilih badan hukum koperasi dalam melakukan dalam mendirikan usaha bersama. Hari ini kan sebetulnya saya tidak meragukan lagi semangat entrepreneurship di Indonesia sebetulnya mulai tumbuh dengan baik. Teman-teman mahasiswa hari ini kan energinya lebih banyak untuk kemudian mencoba dirinya, untuk kemudian exercise dirinya untuk mendirikan koperasi, untuk mendirikan usaha. Cuma saja pilihan-pilihan badan hukum koperasi ini masih sedikit di tengah-tengah anak muda hari ini. Inilah mungkin salah satu solusi dari undang-undang ini bahwa jumlah anggota yang mendirikan dikurangi. Saya pikir semoga ini bisa berdampak positif, bisa memberikan lagi namanya stimulus kepada teman-teman anak-anak muda untuk lebih banyak lagi menggeluti dunia koperasi atau lebih banyak lagi memilih badan hukum koperasi dalam mendirikan usahanya. Kalau dari sisi UMKM yang hari ini saya melihat, kalau dulu kan kita mau bikin usaha, perizinannya itu disamaratakan antara perusahaan kecil dengan atau UMKM mikro dengan perusahaan-perusahaan besar. Minimal ya bikin CP lah yang kemudian atau PT yang kemudian biayanya minimal 7 juta itu. Itu kan mahal bagi apalagi pengusaha-pengusaha mikro. Hari ini pemerintah mulai memikirkan dengan memberikan kemudahan hanya dengan memberikan nomor induk berusaha atau NIB. Nah, ini kan posisi positifnya dengan adanya NIB, ini memudahkan juga bagi para pelaku-pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan, mengakses kemitraan, dan lain-lain sebagainya dengan adanya nomor induk berusaha. Saya pikir adalah hal yang positif dalam undang-undang UMKM. Lalu kemudian ya soal akses pembiayaannya ini sangat jelas di sini pasal 21 di mungkin kalau teman-teman buka di Undang-Undang Ciptaker klaster koperasi pasal 21 bunyinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Badan usaha milik negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan lainnya. Usaha besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan lainnya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha memberikan hibah mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro kecil. Kemudian poin kelimanya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan. Ini kan kalau kita lihat sesuatu yang positif ya, maksud saya dampaknya pasti kalau secara sekilas kita lihat sangat positif untuk koperasi dan UMKM. Sangat jelas di sana disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib hukumnya untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaku koperasi dan UMKM. Lalu kemudian dalam undang-undang ini juga menugaskan atau mewajibkan kepada BUMN untuk menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba atau mungkin hari ini kita sebut dengan CSR-nya ya. Di sana teman-teman artinya apa? Dengan undang-undang ini, teman-teman UMKM dan koperasi akan lebih banyak memiliki akses pembiayaan. Mulai dari pemerintah, kemudian badan usaha milik negara, kemudian usaha besar nasional, bahkan pemerintah diwajibkan untuk mencari sumber-sumber pembiayaan asing untuk memberikan modal kepada atau untuk memberikan akses pembiayaan kepada koperasi dan UMKM.
secara sekilas ini adalah hal-hal yang menurut saya positif untuk dunia koperasi dan dunia UMKM. Artinya apa? Undang-undang ini spiritnya memberikan perhatian yang cukup lebih terhadap pengembangan UMKM dan koperasi. Dan memang itu sebetulnya hal yang menurut saya memang penting sih untuk dilakukan. Karena kita ketahui datanya bahwa memang ekonomi Indonesia ini ditopang 90%-an lebih ya, perekonomian kita ditopang oleh UMKM. Maka ya ketika koperasi dan UMKM dia harus utamakan, saya pikir memang sesuatu yang wajib sih hukumnya sebetulnya. Lalu beberapa pasal-pasal lain soal fasilitas pembiayaan dan insentif, ini juga kita bisa lihat dalam pasal 9. Ada beberapa insentif juga yang diberikan kepada UMKM, teman-teman bisa baca sih di undang-undangnya. Lalu kemudian soal kemitraan. Teman-teman bisa baca di pasal 90, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi kemitraan usaha menengah dan usaha besar dengan usaha mikro, kecil, serta koperasi dalam rantai pasok yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha. Ini juga sangat positif bagi dunia koperasi dan UMKM. Jadi, kita bisa melihat bahwa pemerintah pusat diwajibkan untuk memfasilitasi kemitraan atau kerjasama dalam proses rantai pasoknya atau dalam supply chain satu industri. Itu pemerintah diwajibkan untuk memfasilitasi bagaimana kemudian terjadi kemitraan antara industri besar dengan koperasi dan usaha kecil. Nah, mungkin kayak ada pembangunan industri kayak di Morowali misalnya, pembangunan industri tambang apa dan lain sebagainya. Di sana dengan undang-undang ini UMKM dan koperasi diberikan ruang untuk terlibat dalam proses supply chain yang terjadi di situ atau rantai pasoknya. Ini wajib bagi pemerintah pusat nanti, pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan fasilitasi. Bagaimana kemudian antara industri kecil dan industri menengah dan koperasi itu dikawinkan dalam satu rantai pasok sehingga saling menguntungkan. Ini kan yang sebelumnya tidak pernah ada. Yang sebelumnya UMKM dan koperasi ini seolah-olah dipinggirkan, tidak diberikan perhatian yang cukup lebih, sehingga apa? Investasi besar-besaran yang terjadi hari ini di Indonesia itu lebih banyak dinikmati oleh para pemilik modal. Dengan seperti ini, paling minimal menurut saya dilibatkan dalam rantai pasok industri-industri besar, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Adalah sebuah gebrakan yang perlu diapresiasi. Hanya saja tinggal nanti koperasi dan UMKM untuk melakukan pembenahan secara internal. Tetapi pemerintah juga dalam undang-undang ini saya lihat kan akan memberikan banyak pemberdayaan, akan banyak memberikan latihan, akan banyak memberikan pendidikan dan lain sebagainya dalam rangka untuk mempersiapkan UMKM kita ini betul-betul menjadi pelaku dalam perekonomian kita. Lalu dari sisi perlindungan ada poin penting juga pasal 96. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang wajib menyediakan layanan, bantuan, dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil. Ini kan sebuah keberpihakan yang menurut saya positif, sangat positif ya. Jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk kemudian memberikan layanan bantuan hukum koperasi dan UMKM. Kemudian pasal 97 pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk jasa usaha mikro kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan pemerintah. Ini dari sisi perlindungan pengembangan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Sekarang lagi diatur juga di pasal 97 ini bahwa wajib hukumnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengadaannya. Jaringan.
40% itu kemudian diberikan alokasi kepada koperasi dan UMKM untuk menangani. Hari ini kan memang saya lihat sudah mulai dilaksanakan. Salah satunya mungkin saya lihat di postingan-postingan Kementerian Koperasi itu kan sekarang UMKM dan koperasi sudah mulai bisa ikut tender dalam hal pengadaan di kementerian dan lembaga. Ini saya pikir adalah sebuah keberpihakan yang sungguh sangat positif bagi gerakan koperasi dan UMKM. Yang selama ini kita tidak bisa ikut tender, tidak bisa ikut melakukan pengadaan barang dan jasa yang ada di kementerian dan lembaga. Yang bisa ikut tender kan hanya CP dan PT. Nah sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini UMKM bahkan diberikan alokasi khusus 40% dari kebutuhan barang dan jasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu dialokasikan untuk koperasi dan UMKM. Ini kan ya menurut saya sangat menguntungkan bagi UMKM dan koperasi. Selama ini dia tidak diberikan kewenangan khusus soal ini. Sekarang justru diberikan alokasi. Lalu kemudian pasal 98 pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan pencatatan keuangan memberikan bagi usaha. Kemudian pasal 99 penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat. Ini dari sisi pemberdayaan koperasi dan UMKM ya, bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib hukumnya untuk memberikan pelatihan kepada teman-teman koperasi, kepada teman-teman UMKM dalam hal peningkatan skill dari sisi sistem aplikasi pembukuan, pencatatan keuangan, lalu kemudian nantinya juga dari pasal 99 mengamanatkan untuk adanya nanti mungkin semacam lembaga inkubasi yang akan dilakukan oleh pemerintah, tinggi dan usaha. Ini saya pikir ruang juga bagi teman-teman mahasiswa, bagaimana kemudian mungkin ya nanti teman-teman Kopma bisa menjadi pusat-pusat inkubasi, menjadi inkubator bagi teman-teman mahasiswa yang lain dalam hal pengembangan kewirausahaan. Karena di undang-undang ini juga diatur, saya lihat ada wirausaha pemula, ada wirausaha, bantuan-bantuan wirausaha yang kemudian nantinya menggenjot semangat entrepreneurship itu lahir di tengah teman-teman mahasiswa. Saya pikir porsi atau posisi Kopma di sini sangat penting dan sangat strategis untuk mengambil peran. Tinggal teman-teman melakukan teman-teman menawarkan konsep kepada rektoratnya masing-masing untuk hadir sebagai inkubator kewirausahaan atau inkubator pengembangan semangat entrepreneurship di kampus masing-masing. Lalu kemudian perluasan akses pasar. Ini juga dari sisi saya melihat bahwa sangat penting semua fasilitas-fasilitas publik nantinya itu wajib dalam undang-undang ini diwajibkan untuk kemudian di sana ada ruang promosi bagi koperasi dan UMKM. Seperti bandara, kemudian rest area di jalan tol, pelabuhan, lagi kereta api dan lain-lain sebagainya. Diwajibkan di sana nanti ada space khusus untuk koperasi dan UMKM dalam melakukan promosi usahanya. Begitupun dengan space atau tempat usaha yang ada di ruang-ruang publik atau fasilitas-fasilitas publik seperti rest area, itu nantinya akan diberikan ruang kepada UMKM dan koperasi untuk hadir di sana untuk membuka bisnisnya masing-masing. Seperti sama kayak misalnya di bandara, kemudian di pelabuhan, stasiun, dan lain-lain sebagainya. Itu bisa teman-teman baca bahwa ini adalah upaya pemerintah saya pikir melalui undang-undang ini untuk memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada teman-teman UMKM dan pelaku koperasi untuk bagaimana hadir di semua di titik-titik kehidupan masyarakat dalam melakukan pelayanan produk-produk mereka. Dan ini
adalah upaya untuk mengembangkan, adalah upaya untuk memberdayakan, dan upaya untuk membesarkan dan menghadirkan UMKM sebagai pelaku utama dalam di sisi lain, yang selama ini kita lihat koperasi, teman-teman mungkin sudah merasakan, sudah menjadi rahasia umum. Koperasi selalu kesannya jadul, selalu kesannya toko-toko kecil, selalu usaha-usaha kecil yang kumuh lagi. Itu kan yang menjadi brand image yang terjadi di masyarakat hari ini. Saya melihat di undang-undang ini justru koperasi diberikan porsi yang cukup besar. Dengan adanya undang-undang Cipta Kerja ini, koperasi diberikan ruang di berbagai macam sektor kehidupan kita untuk hadir di sana sebagai pelaku bisnis. Ada beberapa peluang-peluang di beberapa sektor yang saya pikir menjadi peluang koperasi untuk hadir di sana. Seperti kita bisa lihat teman-teman di peluang yang pertama ada di pemanfaatan pesisir. Pasal 16 itu di sana dikatakan bahwa pemanfaatan ruang pasal 16 ayat 1, pemanfaatan ruang dari perairan pesisir wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana zonasi. Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwajibkan memenuhi perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dari pemerintah pusat. Pasal 22A ayat 1 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diberikan kepada orang perseorangan negara Indonesia, korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, koperasi yang dibentuk oleh masyarakat dan masyarakat lokal. Nah, kita bisa lihat bahwa kehadiran koperasi di sektor pemanfaatan pesisir laut itu sangat di sana juga sudah diberikan ruang untuk kemudian menjadi pelaku bisnis di sana. Bagaimana kemudian pesisir apalagi namanya mungkin penting di sana hadirnya nanti penguatan koperasi adalah bagaimana kemudian hadir melakukan pemberdayaan terhadap para masyarakat nelayan, lalu kemudian koperasi hadir untuk mengelola bisnis para nelayan tersebut. Saya pikir ini adalah sebuah kemajuan yang cukup signifikan dalam undang-undang ini. Lalu kemudian dari sisi pemanfaatan hutan lindung, koperasi juga di sana disebutkan sebagai pelaku usaha yang kemudian mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan hutan lindung. Lalu di sektor perhutanan sosial, di sektor perhutanan sosial juga koperasi juga adalah salah satu badan usaha yang disebutkan mempunyai kewenangan untuk melakukan eksplorasi atau dalam hal ini pengembangan potensi bisnis dari sektor perhutanan sosial. Kemudian ini tadi peluang kemitraan ya dalam pasal 30 dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat setiap badan usaha milik negara yang sudah saya bahas tadi. Lalu kemudian dari sektor kelistrikan, koperasi juga diberikan kewenangan sekarang dan melalui undang-undang ini untuk menjadi penyuplai, hadir dalam bisnis suplai tenaga listrik. Itu dengan memiliki sertifikasi dan klasifikasi dan kualifikasi. Lalu kemudian dari dari sumber daya air, juga koperasi disebutkan di sana. Nah, ini kemitraan wisata. Di pasal 26 mungkin di Undang-Undang Kepariwisataan, sekarang diubah pasal 26, sekarang setiap pengusaha pariwisata wajib mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi tempat yang saling memerlukan, berkuat dan menguntungkan. Ini poin saya pikir juga adalah sesuatu yang sangat menguntungkan bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi. Karena pelaku usaha pariwisata dengan undang-undang ini diwajibkan untuk melakukan kemitraan dengan koperasi dan usaha kecil menengah untuk saling memperkuat, untuk saling membesarkan, dan untuk saling memberikan support dalam proses pengelolaan pariwisata kita. Saya pikir selanjutnya dari sisi
sektor hutan produksi. Di sini kita lihat koperasi disebutkan sebagai salah satu badan hukum yang mempunyai kewenangan. Lalu soal koperasi syariah, teman-teman bisa ini. Lagi teman-teman Kopmawin, saya pikir untuk kemudian sektor koperasi syariah perlulah mungkin diperdalam dari sisi keilmuannya, karena teman-teman kan dari Universitas Islam Negeri. Dan saya pikir itu adalah salah satu nilai plus bagi teman-teman Kopma ketika melakukan kajian-kajian di situ. Saya pikir untuk sementara kita soal undang-undang cipta kerja ini, secara umum saya bisa menyimpulkan tanpa kemudian dari perspektif koperasi ya. Secara umum saya mencoba untuk menyimpulkan bahwa undang-undang cipta kerja ini berdampak positif sebetulnya. Memberikan dampak yang cukup positif bagi teman-teman pelaku koperasi dan pelaku UMKM. Cuma saja ya lagi-lagi saya mengatakan untuk saat ini saya juga sangat menghargai dan sangat mensupport perjuangan teman-teman guru dan teman-teman mahasiswa. Tapi dari sisi ya terkhusus untuk perspektif, saya melihat dari perspektif koperasi dan UMKM, saya melihat sesuatu yang positif di situ. Tapi sisi yang lain saya tidak berani untuk kemudian membahas soal itu. Saya tidak terlalu dalam dan terlalu jauh bicara soal undang-undang cipta kerja ini. Hanya saja karena perintah Kopmawin Lawan Makassar saya harus laksanakan, saya harus hadir di sana untuk berdiskusi dengan teman-teman. Saya pikir itu, moderator, ketua Kopma, mungkin itu yang bisa saya sedikit sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon disempurnakan. Saya kembalikan kepada teman-teman. Moderator, saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Saudara Muhajir. Iya, baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari Bapak Muhammad Rizal yang bertema RUU Cipta Kerja Peluang atau Ancaman. Puas sekali saya kalau panggil Bapak. Begitu. Tele ada juga Kakanda Sul. Kami buka 3 penanya saja ya, karena waktu juga enggak. Ya, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Yang bermasalah jaringannya bisa lewat kolom chat ya. Ya, mungkin ada pertanyaan atau sudah cukup jelas, tidak ada lagi diskusi, lagi pembahasan selanjutnya. Tapi pada intinya mungkin teman-teman sepakat ya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dari klaster koperasi ini memang ada dampak positif lah untuk sektor koperasi dan UMKM. Mungkin seperti itu ya teman-teman sekalian. Atau mungkin ada pandangan-pandangan yang lain yang bisa memberikan input juga. Kakak Agung mungkin bisa memberikan sedikit pandangan. Agung Setiawan. Atau Kakanda Sulafiat, masih adakah? Bapak Agung dulu lah. Kasih saja wejangan. Bapak Agung tolong diberikan wejangan sedikit lah teman-teman Kopma ini soal Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin bisa sedikit diberi tambahan-tambahan, begitu tambahan penjelasan yang lebih detail dan lebih progresif. Sepertinya sudah menjelang maghrib di Makassar, jadi iya, harus rajin sholat memang. Ya, harus senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah bagus itu, Bang. Ya,
Mungkin Agung sedikit ada tambahan mungkin, berilah sedikit apalagi namanya sedikit Testimoni. sumbangsi ya untuk teman-teman Kopma Makassar lah, karena saya melihat dari Kopma UNM juga ada, dari Kopma TKIP, Kopma Yanbone. Ya silakan, Abang Agung mungkin. Yes lah, wah luar biasa kan jaga kan. Kalau dari aku Bang, kalau Nah, undang-undang ini ya kemarin aku sempat bahas juga bareng Kak Karato gitu ya. Pandangannya sih gini, kalau untuk undang-undang ini bagus sih di bagian klaster koperasi dan UKM. Cuma lagi-lagi banyak yang tidak setuju di bagian yang lain. Ya, banyak kok, mulai dari pertambangan, terus juga agraria, itu sebenarnya yang jadi masalah. Dan juga seolah-olah koperasi dan UKM ini jadi tamengnya untuk melanggengkan agenda-agenda yang tadi disisipin gitu ya. Jadi gimana ya, kalau isi saja undang UKM dan koperasi ini lebih baik dan lebih lebih esensial gitu. Ataupun karena undang-undang ini belum ada PP-nya, teman-teman mahasiswa itu benar-benar dikasih kebebasan buat ngawal PP-nya. Soalnya kan ini berkaitan dengan masa depan juga. Niatnya adalah membangun lapangan pekerjaan gitu ya. Dan kalau dilihat dari sisi membangun lapangan pekerjaan itu yang dari undang-undang ini kan ke UKM dan koperasi, maka semua beban yang hari ini yang PHK, yang tidak punya pekerjaan, terus generasi-generasi yang lulus dari sekolah, baik dia dari SMA, SMK ataupun dari perkuliahan, itu akan didorong menuju ke koperasi dan UKM sebagai penyerapan lapangan kerja gitu ya. Dan selama di sekolah maupun di kuliah yang menyediakan ilmu-ilmu kewirausahaan dan koperasi itu cuma sedikit gitu ya. Jadi di sini peran Kopma bertambah berkali-kali lipat ya untuk akhirnya andil bagian di sana kayak gitu. tinggal Mungkin aku tantangannya sih bagaimana Kopma ini mengambil peran yang seluas-luasnya dengan peran yang ada, iya memaksimalkan lah. benar Bang. Ini Kopma harus seluas-luasnya. Jadi gini, konsep koperasi pekerja, koperasi platform gitu ya, yang hari ini sedang hangat-hangatnya dibahas, baik di dunia internasional ataupun ada di dunia nasional gitu ya, itu bisa dikembangkan dengan adanya aturan baru. Lewat apa nanti? Lewat peraturan pemerintah tentang aturan bagaimana koperasi pekerja ini bisa menjadi sarana dan prasarana atau solusi bagi orang-orang yang belum memiliki pekerjaan, khususnya untuk industri kreatif. Karena industri kreatif di Indonesia hari ini kan masih dipandang sebelah mata gitu ya. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, di bagian koperasi dan UKM ini, industri kreatif bisa hadir dan tumbuh di situ. Bisa saja dengan 9 orang misalnya desainer membuat studio desain dan dengan legalitas UKM ataupun legalitas koperasi. Dan kalau misalnya legalitasnya koperasi, maka menjadi koperasi pekerja, di mana teman-teman hari ini bisa memegang tender, bisa juga menjadi penyedia di kementerian lembaga gitu ya, ataupun pemerintah daerah gitu ya, itu bisa sangat bikin tumbuh gitu ya. Jadi di satu sisi bagus undang-undangnya, tapi di sisi lain itu banyak sekali yang aku bilangnya gimana ya? Makanya agak dilematis kita ini sebetulnya. Yang kebetulan juga sempat di dunia gerakan, yang hari ini ada di dunia koperasi ya, memang agak dilematis sih. Makanya saya memilih untuk tidak terlalu banyak melakukan statement soal undang-undang Cipta Kerja ini. Mungkin Kakak Sul mungkin sedikitlah diberikan wejangan kepada adik-adik ini. Mana Kakak Sul ini? Saya ambil alih moderator ini. Muhajir silakan. Ini kakak yang ganteng ini, mantan ketua Kopma UIN, paling gagah di masanya. Mana moderatornya nih? Saya kurang tahu ini, makanya saya ambil alih.
Atau saya jadi moderator, enggak apa-apa. Gangguan jaringannya Kak katanya. Ah iya siap. Iya, ada Kak, ada. Oh, iya. Jelek jaringannya Kak. Siap. Suruh pasang wifi itu kampus itu. Close me Baik, Bapak. screen misal, close me. Oh ya masih ini ya. Hmm. Ya, Pak Ketua ambil alih Pak Ketua. Mungkin tahu ada yang kita mau sampaikan, Sul. Saya enggak berani bahas UU Cipta Kerja. Oh gitu. Saya enggak, belum baca soalnya. Karena Bapak pelaku usaha besar toh, makanya agak ragu dan takut ini bahas undang-undang cipta kerja. Iya, tapi sebenarnya kalau melihat kemarin pernah daring juga bersama LKPP. Jadi LKPP itu lembaga yang membidangi tentang pengadaan barang dan jasa elektronik. Jadi terkhusus di situ juga disinggung tentang koperasi. Seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak Rizal, bahwa memang ruang-ruang koperasi dan WKM itu memang diarahkan untuk ke sana untuk mengambil tender-tender. Nah, cuman kan kelemahan kita yaitu UMKM itu hanya belum bisa membaca peluang aja dan informasinya masih minim sekali, sehingga merasa hanya mengurusi keuangannya saja, mengurusi tentang bisnis yang dia lakukan, tetapi secara perusahaan dia belum bisa mampu untuk mengembangkan kepada hal-hal yang bersifat tender. Seperti itu. Jadi saya pikir sudah benar apa yang dikatakan Bapak Rizal itu. Ya tinggal banyak membaca dan memasyarakatkan koperasi dan UMKM ini kepada orang-orang yang bergerak tentunya di situ. Saya pikir begitulah. Seharusnya panel ini, biar tidak sendiri. Kembalikan ke Sama saudara Amu. moderator, silakan mungkin bisa dipandu untuk selanjutnya.